Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpisah, program studi dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan membahas materi tentang masalah dalam masa remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti seringkali akan dihadapi oleh yang namanya masalah. Berbagai masalah ini akan hadir tanpa diundang di dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan individu-individu. Masalah seringkali dikaitkan dengan adanya kesialan dan juga bencana. Padahal, jika dikaji lebih mendalam lagi mengenai adanya hakikat dasar dari masalah sebenarnya tidak melulu menghasilkan suatu dampak negatif. Akan juga terkadang masalah akan hadir sebagai bentuk peluang untuk dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Pengertian masalah. Kata masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dari orang tersebut. Dalam kondisi bermasalah dengan demikian, mengganggu dan dapat merugikan individu maupun kelompok yang ada di lingkungan sekitarnya. Menurut Praitno mengungkapkan, masalah seseorang dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya. Yang kedua, sesuatu yang ingin dihilangkan dan atau yang ketiga, sesuatu yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian pada individu tersebut. Berdasarkan dari pengertian dan ciri-ciri masalah tersebut, dapat dirumuskan bahwa masalah pada diri individu adalah sesuatu kondisi yang sulit yang memerlukan pengentasan dan apabila dibiarkan akan merugikan. Artinya, jika terjadi masalah kepada diri kita sendiri, maka kita cari solusinya agar masalah tersebut tidak menumpuk dan dapat diselesaikan, sehingga tidak terjadi yang namanya merugikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Karakteristik masalah dalam masa remaja. Masa remaja ditandai oleh perubahan-perubahan psikologis dan fisik yang pesat. Remaja telah meninggalkan masa anak-anaknya, tetapi ia belum menjadi orang dewasa. Remaja berada dalam masa peralihan atau masih dalam masa transisi. Remaja mengalami berbagai masalah sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam interaksinya dan lingkungannya. Sebagian dari masalah-masalah itu berkaitan dengan dinamika hubungan remaja dengan orang tuanya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, otonomi dan kedekatan. Menurut Santrok memandang bahwa isu utama relasi orang tua dan remaja adalah masalah otonomi dan kedekatan mereka. Bahwa selain memasuki dunia terpisah dengan orang tua, sebagai salah satu tanda perkembangannya, remaja juga menuntut otonomi dari orang tuanya. Remaja ingin memperlihatkan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Sebagian mereka menolak bantuan dari orang tua dan guru-guru. Otonomi terutama diraih melalui reaksi orang-orang dewasa terhadap keinginan mereka untuk memperoleh kendali atas dirinya. Orang tua yang bijaksana dengan demikian akan melepaskan kendali di bidang-bidang di mana anak remaja mereka dapat mengambil keputusan yang masuk akal sambil tetap terus membimbing mereka. Dalam meraih otonomi, menurut Santrok, kedekatan dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu mengembangkan kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja, seperti harga diri, penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik. Artinya, selama masa remaja, keterkaitan dan kedekatan dengan orang tua sangat membantu perkembangan bidang pribadi dan sosial remaja.
Yang kedua, keinginan mandiri. Banyak remaja yang ingin mandiri. Mereka berkeinginan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Meski begitu, jiwa para remaja itu membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang tua mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah-masalah remaja yang disebabkan kurangnya pengalaman, wawasan, dan informasi tentang tingkah laku yang seharusnya mereka ambil dapat diatasi dengan mudah. Namun masalah yang bersumber dari hubungan emosional dengan orang tua memerlukan pengertian dan bantuan dari orang tua ataupun guru. Kurang terpenuhinya kebutuhan rasa aman dari orang tua merupakan salah satu sumber masalah kelemahan kemandirian anak remaja. Masalah semacam ini dapat dientaskan dengan bantuan orang tua sehingga masalah-masalah yang lebih ringan dapat diselesaikan sendiri oleh sang anak. Yang ketiga, identitas diri. Masa remaja adalah ketika seseorang mulai ingin mengetahui siapa dan bagaimana dirinya serta hendak kemana ia menuju dalam kehidupannya. Menurut Erikson, yaitu identitas diri versus kebingungan peran yang merupakan salah satu tahap dalam kehidupan individu. Penelitian mengenai hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan perkembangan identitas menunjukkan bahwa orang tua demokratis mempercepat pencapaian identitas. Orang tua otokratis menghambat pencapaian identitas. Dan orang tua permisif meningkatkan kebingungan identitas. Sedangkan orang tua yang mendorong remaja untuk mengembangkan sudut pandang sendiri, memberikan tindakan memudahkan dan meningkatkan pencapaian identitas remaja. Yang keempat, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah masa remaja yang berdimensi luas. Masalah ini mencakup berbagai tingkah laku, sejak dari tampilan tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial hingga tindakan kriminal. Karenanya, akibat-akibat kenakalan remaja dapat berhubungan dengan persoalan sosial yang luas serta penegakan hukum. Apapun akibatnya, kenakalan remaja bersumber dari kondisi perkembangan remaja dalam interaksinya dan lingkungan. Menurut Santrok, kenakalan remaja yang disebabkan faktor orang tua antara lain adalah kegagalan memantau anak secara memadai dan pendisiplinan yang tidak efektif terhadap anak tersebut. Menurut Zakaria Derajat mengungkapkan bahwa penyimpangan sikap dan perilaku remaja ditimbulkan oleh berbagai kondisi yang terjadi jauh sebelumnya, antara lain oleh kegoncangan emosi, frustasi, kehilangan rasa kasih sayang atau merasa dibenci, diremehkan, diancam, dan dihina, yang semua itu menimbulkan perasaan negatif dan kemudian dapat diarahkan kepada setiap orang yang berkuasa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dengan meremehkan nilai-nilai moral dan akhlak. Pengertian masalah siswa yang berhubungan dengan kenakalan remaja tidak hanya memerlukan perubahan insidental pada sikap dan perlakuan orang tua, serta berbagai elemen dalam masyarakat, melainkan juga dengan ungkapan dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor timbulnya tindakan tingkah laku yang tidak dikehendaki itu. Artinya, diperlukan penelusuran terhadap kehidupan yang dilalui sebelumnya dengan pendekatan dan teknik bantuan profesional. Kehidupan remaja tersebut sebagian besarnya terkait dengan kehidupan dalam keluarga dan kondisi orang tua mereka. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.